Kita juga bisa menggunakan tools-tools yang sudah disediakan di MetaTrader 4 ataupun 5, dan juga kita bisa menggunakan analisa teknikal fundamental yang sudah ada di kalender ekonomi. Kalau saya biasa menggunakan forexfactory.com dan lain-lain, macam-macam ya. Nah, sekarang teknik apa yang sering saya gunakan? Saya akan bagikan. Cuan dari Forex itu ada ilmunya, bukan ilmu abal-abal yang kamu dapatkan dari mentor yang suka flexing. Hah? Jangan kebanyakan mimpi, paling kamu ketipu, ya toh? Wes, tobat aja sekarang dengan mengikuti kelas trader Bitoba. Karena faktanya, trader yang bisa cuan itu yang menguasai ilmunya. Seperti mindset trading. Kalau mindset trading kita belum benar, maka ya kita nggak akan nemu jalan profitnya. Lalu mengolah psikologi trading. Trading kalau Anda emosian, ya hasilnya nggak bakalan stabil. Kemudian hubungannya dengan fundamental dan teknikal. Tahu nggak sih alasan market itu bisa naik turun? Ya itu karena adanya fundamental. Langsung aja guys, daftar melalui link di bawah ini. Kabar baiknya, kamu masih bisa klaim harga spesial yang saya batasi khusus untuk 100 orang. Kalau kamu nggak daftar sekarang, kapan mau cuannya? Halo guys, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Di video kali ini saya mau share teknik yang sering saya pakai. Itu seperti apa ya? Jadi nanti harapannya adalah teman-teman bisa menerapkan teknik yang saya pakai ini supaya teman-teman itu bisa mendapatkan profit ya, cuan dari trading forex tentunya. Dan teman-teman bisa melakukan apa yang sering saya lakukan. Oke, jadi saya mau tanya, orang ketika trading apa sih yang dicari? Ya, tentunya pertama itu adalah arah tren, ya, arah dari tren pergerakan harga itu, supaya kita itu bisa menentukan kita akan open posisi buy atau akan open posisi sell. Nah, jadi dari arah tren ini kita bisa terbuka, satu jalan terbuka ya. Kemudian setelah itu, setelah arah tren ya, kita mencari level-level penting dari pergerakan harganya ya. Ini langkah kedua, mencari level-level penting dari pergerakan harga. Tujuannya adalah supaya kita bisa tahu di mana letak entry posisinya. Nah, ini yang saya temukan banyak sekali orang sulit untuk menemukan area entry posisinya di mana. Padahal ya kita bisa menggunakan teknik-teknik yang sudah ada di yang sudah disediakan dari MetaTrader 4 ya, atau dari MetaTrader 5, dari pokoknya dari platform trading yang kita gunakan gitu ya. Dari level-level penting ini, selain kita bisa dapat titik entry posisinya, kita bisa dapat juga area untuk memasang stop loss dan juga take profit. Karena saya menemukan itu banyak sekali orang-orang pemula yang trading itu trading tanpa memasang stop loss dan take profit. Jadi harapannya adalah ketika open posisi langsung bener aja, langsung profit aja gitu. Padahal kan pergerakan harga itu tidak serta-merta dia akan naik terus, turun terus. Menurut hukum dari Dow, Charles Dow, itu pergerakan harga pasti selalu bergelombang ya. Jadi tidak bisa kita menganggap bahwa pergerakan harga itu akan selalu naik atau akan selalu turun seperti itu ya. Meskipun ya kalau kita lihat dari tren ya, tren itu memang ada 3 sih ya. Jadi ada tren naik, tren turun, dan juga tren sideways. Dari tren itu kalau naik ya memang trennya naik. Tapi kan ada momen-momen tertentu ya ketika tren itu akan naik atau akan turun. Kemudian yang ketiga yang dicari itu adalah momen dari pembalikan arah harga, volatilitas, dan juga tren. Nah, ini yang paling dicari-cari. Kalau kita trading kemudian ketemu tren ya, trennya misalnya tren naik. Nah, pasti kita langsung bertanya, trennya naik ini apakah masih kuat untuk naik ya, atau sudah akan berubah arah. Nah, itu kita bisa menggunakan indikator ya, menggunakan indikator. Kemudian setelah ketemu arahnya ya, kita cari lagi volatilitas yang sedang terjadi di
market tersebut itu apakah tinggi atau rendah. Kalau tinggi, ya berarti ini kesempatan untuk mendapatkan potensi profit yang tinggi gitu ya. Karena kalau kita lihat volatilitas yang tinggi itu justru memiliki peluang untuk kita supaya bisa dapat profit yang lebih tinggi ketimbang volatilitas harga yang lebih rendah. Terutama kita bisa lebih efisien dalam penggunaan waktunya ya. Volatilitas yang tinggi itu kita bisa profit tinggi dalam waktu yang singkat ya. Kalau volatilitas rendah kita harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan profit yang ya setara lah dengan yang kita inginkan gitu ya. Kemudian arah tren. Kalau arah tren sudah jelas kita bisa melihat ya dari sekilas pandang itu kita bisa melihat trennya naik atau turun ya. Terutama kalau teman-teman trading dan melihat dari time frame yang besar itu bisa langsung dilihat. Yang terakhir tentunya adalah ya kalau yang dicari ya kalau kita nggak cari profit ngapain kita trading ya kan? Itu motivasi pertama ketika kita transaksi di entah itu aset di saham, forex, kripto, atau di aset-aset yang lainnya seperti komoditas. Ya itu tujuannya adalah untuk mencari profit. Saya pun juga trading di forex, di saham juga tujuannya untuk mencari profit ya. Tetapi kan kita harus tahu caranya ya. Caranya gimana? Ya, itu tadi sudah saya jelaskan dan juga kita juga bisa menggunakan tools-tools yang sudah disediakan di MetaTrader 4 ataupun 5 dan juga kita bisa menggunakan analisa teknikal fundamental yang sudah ada di kalender ekonomi. Kalau saya biasa menggunakan forexfactory.com dan lain-lain, macam-macam ya. Nah, sekarang teknik apa yang sering saya gunakan? Saya akan bagikan di sini. Oke, ini langsung saya share screen aja. Di sini ini saya lagi buka sahamnya Bank Mandiri ya. Jadi teknik ini itu sebenarnya bisa digunakan untuk semua aset ya, semua aset instrumen investasi kayak di saham, di forex, semua bisa kita gunakan, kita terapkan di komoditas juga bisa. Nah, ketika pertama kali melihat dari pergerakan harga seperti ini, yang saya lakukan adalah mencari area support dan resistennya. Saya jarang menggunakan indikator karena menurut saya lebih nyaman dengan menggunakan support dan resistennya. Kalau soal nyaman atau tidaknya kembali lagi ke teman-teman ya, ke teknik trading yang teman-teman gunakan. Nanti kalau saya jabarkan nanti ada perbedaan pastinya ya. Bisa menjadi perdebatan di kolom komentar nanti ya. Nah, pertama saya mencari area support dan resistennya ya, di atas dan di bawah seperti ini. Nah, setelah ketemu support resisten seperti ini, saya akan memperkirakan pergerakan arah harganya. Nah, kalau ini kan turun, berarti turunnya dia bakalan sampai sini. Kalau enggak dia naik, mantul ke atas, ya dia bisa tembus turun ke bawah seperti ini. Ini prediksi pergerakan harga pertama yang bisa saya dapatkan dari mencari level support dan resisten ini ya. Lalu perkiraan kedua ya jelas ini naik, kemudian ini semakin naik ke atas dan tembus ke atas seperti ini ya. Untuk perkiraan yang kedua itu. Jadi kita tinggal nunggu harganya ini turun sampai mana ya. Apakah berhasil menembus level supportnya di sini karena arahnya itu saat ini sedang turun ya, berarti pergerakan harga paling dominan ya turun sampai area support ini itu. Nah, ini kan di saham ya. Coba sekarang kita buka di forex deh, di Euro USD. Euro USD, nah ini trennya sudah terlihat jelas ya, trennya turun. Cuman ini kan kalau di forex kita tradingnya beda ya dengan di saham. Kalau di saham memang jangka panjang bisa sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun bisa ya. Tapi kalau di forex itu lebih baik kita menggunakan transaksi jangka pendek ya. Jadi kita gunakan time frame yang lebih kecil. Di D1 tadi sudah kelihatan bahwa trennya itu turun, berarti kita tinggal lihat dari time frame H1. Di H1 menunjukkan perlawanan naik ya. Sekarang kalau naik kan berarti kan kita cari naiknya itu sampai mana sih? Batasan naiknya itu sampai mana sih? Jadi kita seperti biasa ya, seperti yang saya lakukan seperti biasa adalah mencari level resistennya. Ini
saya gunakan resisten ini ya, saya gunakan sebagai tanda konfirmasi bahwa kalau harganya itu tembus dari level resisten yang saya pasang ini, berarti dia akan berbalik arah naik ke atas, itu ya. Berbalik arah naik ke atas itu sampai kemana? Nah, ini kan pertanyaan selanjutnya ya. Kita harus menentukan targetnya juga, stop loss-nya juga di mana. Itu pertama kita tentukan take profit-nya dulu, targetnya dulu. Ya, kita cari level resisten yang kedua ya. Ini ketemu di sini ya. Ini resisten kedua. Jadi target saya kalau harganya itu tembus dari sini, saya akan open posisi di sini dan take profitnya di sini. Kemudian stop lossnya di mana? Ini sekarang tinggal mencari level supportnya saja yang paling dekat supaya nggak begitu jauh dari ketika kita open posisi. Jadi kalau begitu jauh nanti kita ruginya makin banyak. Saya menemukan area support itu ada di sini, support yang cocok untuk pemasangan stop loss ya. Jadi kalau sudah lewat sini kan nanti harganya bakalan makin naik ke atas ya. Otomatis ya kalau sudah tembus biasanya seperti itu. Karena saya selalu memanfaatkan momen ketika harganya breakout. Jadi ketika breakout ya harganya akan otomatis makin ke atas gitu ya. Kalau belum melewati level ini berarti dia akan turun ke bawah. Itu. Jadi saya memasang open posisi di atas ini, stop lossnya di sini, take profit di sini. Ini kalau di forex langsung ketemu ya, level support dan resisten, level take profit dan stop lossnya di mana. Itu ya, kalau di saham memang beda, jaraknya agak jauh. Jadi untuk analisanya bisa lebih mendalam lagi seperti itu. Coba kita di XAUUSD yang lagi rame pada saat ini karena pengaruh perang ya. Ini saya tadi sudah melakukan analisa support dan resisten dan ternyata memang harganya itu tembus ya dari level 2000 dan sekarang level 2000 ini jadi level supportnya ya. Sekarang ini berarti akan naik seperti ini. Nah, saya akan entry posisi di mana? Ya tentunya adalah dari level resisten. Ya kalau harganya naik seperti ini kita tinggal tunggu tembus ini atau enggak ya. Kalau tembus nanti saya akan open posisi di sini dan targetnya karena di belakang sini atau ini sudah mencapai nilai tertingginya dari harga gold pada saat ini. Untuk menentukan target ya saya tinggal menghitung saya pengen berapa pip kira-kira seperti itu ya. Jadi saya bisa menggunakan angka bulat dari harga ini, misalnya target di 240. Oke, berarti saya pasang target di sini atau kalau kejauhan ya udah saya ambil 2030 saja lah ya. Ya, berarti saya pasang di sini kayak gitu ya. Tapi kalau ini kok targetnya terlalu sedikit padahal potensi perang masih tinggi gitu ya. Ya udah deh 2040 aja nggak apa-apa ya. Saya langsung open posisi di atas ini dan targetnya di 2040 seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya stop lossnya di mana? Ya, kita cari level support yang dekat ya, yang lebih dekat dari ini. Kalau pasang stop loss di sini ya kejauhan sih ya, jadi ruginya menjadi semakin gede. Saya menemukan area supportnya itu di sini ya. Nah, jadi saya akan memasang level support stop lossnya itu di sini. Jadi kalau saya open kemudian take profit, saya dapat sekitar 1159 pip ya. Dan kalau loss ya lossnya itu sekitar 123 pip. Seperti itu teman-teman, teknik yang selalu saya gunakan di semua transaksi trading yang saya miliki. Cukup sederhana memang. Mungkin teman-teman kalau mencari teknik-teknik yang rumit ya saya tidak menggunakannya karena tujuan saya trading adalah mencari cara yang simpel untuk mendapatkan profit. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan saya harap teman-teman juga bisa mempraktekkan apa yang saya sharingkan supaya teman-teman bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan saya di grup Telegram ya. Oke, gitu saja teman-teman.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.